Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di dalam liturgi gereja, Hari Raya Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia diangkat sebagai hari raya juga. Maka hari raya hari ini disamakan dengan hari Minggu dengan rumusan yang lengkap. Bahkan di dalam tata perayaan Ekaristi Gereja Katolik Indonesia, Hari Raya Kemerdekaan negara kita tercinta ini memiliki rumusan khusus dalam doa syukur agung, termasuk dalam prefasi, dalam sisipan-sisipan doa syukur agung. Apa artinya? Artinya gereja sangat mengerti, mengakui, dan juga menghargai negara kita. Lengkap dalam doa syukur agung, dan nanti kita akan mendoakannya pada hari ini. Jarang kita doakan, hanya setahun sekali kita mendoakan dengan doa syukur agung khusus yang diperuntukkan bagi negara kita, dan gereja menyetujuinya. Sebuah penghargaan, sebuah nilai yang sangat tinggi, dan umat Katolik dididik oleh gereja untuk mencintai negaranya. Umat Katolik dipanggil bahkan oleh gereja untuk mencintai negaranya dan ikut terlibat di dalam bot repot negara kita. Ketiga bacaan yang kita dengarkan tadi, kalau boleh dirangkum, kalau boleh disimpulkan, itu sebetulnya ada semua di dalam kelima sila Pancasila kita. Contoh kecil misalnya, dikatakan oleh Santo Petrus, saudara-saudara terkasih, demi Allah. Ini kata yang sangat penting, demi Allah, tunduklah kepada semua ini dan sebagainya. Artinya apa? Allah yang menjadi pokok utama dalam kehidupan kita bernegara. Di dalam Pancasila jelas kita mengenal sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar yang sangat penting, bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan, bukan bangsa yang terafiliasi dengan satu dua kelompok, tidak. Bangsa kita berketuhanan dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada beberapa atau 5 atau 6 aliran agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia, atau bahkan berapa kita tidak tahu. Tetapi porosnya satu, bahwa di dalam kehidupan bernegara yang paling penting untuk kita sadari adalah bahwa kita adalah bangsa yang berketuhanan. Maka segala sesuatu kita lakukan demi Allah, seperti Santo Petrus. Yesus bahkan mengajari kita gambar dan tulisan siapa. Maka berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar. Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Jelas, kita semua dipanggil pertama-tama untuk menyadari bahwa kehidupan kita bernegara adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 mengatakan dengan jelas, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh kepentingan luhur, maka dan sebagainya dan sebagainya. Sangat jelas di dalam mukadimah undang-undang itu, rahmat Allah yang Maha Kuasa mendasari kehidupan kita bernegara. Karena kita dirahmati oleh Allah, karena kita diberkati oleh Allah, maka kita pun juga dipanggil untuk berkemanusiaan, berperi kemanusiaan, memandang sesama kita sebagai saudara, dengan adil, dengan beradab, tidak dengan tuna adab. Kalau keroncong di seminar itu namanya tuna asmara. Kalau kita nggak hati-hati, kita menjadi tuna adab. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia dipanggil untuk berkemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab,
berdasarkan iman kita kepada Tuhan, dengan cara apapun kita dapat menggalang persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tidak mungkin akan terjadi kalau kita masih mementingkan kepentingan kelompok kita masing-masing, ego kita masing-masing, atau bahkan niat-niat busuk kita masing-masing. Aku mau mendekati dia karena aku punya kepentingan tersembunyi dalam diri saya. Yang itu seringkali mudah terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan perpolitikan kita. Pertemanan itu semua karena keuntungan. Aku cocok dengan ini, aku berteman. Dan besok tidak cocok, tidak berteman lagi. Ini tidak dikehendaki oleh Pancasila kita. Karena kita bersatu, karena kita memiliki semangat kemanusiaan yang sama, semangat bela rasa yang sama, salam satu jiwa, kata ambulan itu. Dan itu yang perlu terus-menerus untuk dikembangkan dalam hidup kita. Kita merawat saudara-saudara kita karena kita ditugasi oleh Allah yang Maha Esa untuk berperi kemanusiaan. Persatuan Indonesia dapat terjadi dan mungkin terjadi, sangat mungkin terjadi kalau kita memiliki cara-cara. Ada dua cara. Sila keempat menunjukkan cara yang pertama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Maka segala sesuatu harus dibicarakan dengan bijaksana, tidak dengan serampangan dan emosional. Kehidupan dimanapun, di keluarga, di gereja, di lingkungan, di masyarakat, di RT, di RW, yang namanya kebijaksanaan itu penting. Maka berbicara bersama, berkomunikasi bersama satu sama lain itu sangat penting. Itulah hikmat dari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan. Dengan permusyawaratan, dengan pembicaraan yang elegan, yang saling menghargai satu sama lain. Kalau terlalu banyak dapat dengan perwakilan-perwakilan, tetapi wakil-wakil ini betul-betul menyerap aspirasi dari yang diwakili. Jangan hanya fotonya yang seolah-olah mewakili tapi tidak mewakili. Dan itu sering terjadi dalam negara kita. Fotonya kelihatan mewakili tetapi cak-cakan uripe orang mewakili. Dengarkanlah para politikus pada hari ini. Ini sebuah sentilan, sebuah panggilan bahwa Anda semua menjadi wakil dari seluruh rakyat yang Anda wakili. Dan cara yang kedua untuk menggalang persatuan adalah dengan keadilan sosial. Bukan hanya keadilan ekonomi, bukan hanya keadilan dumdil. Dumdil itu pokoknya yang dia dapat 5, yang lain dapat 5, tidak. Tapi keadilan sosial. Keadilan yang memahami situasi sosial. Untuk siapa? Untuk seluruh rakyat Indonesia. Siapa rakyat Indonesia itu? Banyak, terdiri dari suku, bermacam agama, bermacam ras, bermacam golongan, bermacam kelompok, bermacam kepentingan-kepentingan. Semuanya adalah rakyat Indonesia. Oleh karena itu, perlulah bagi mereka dipikirkan, ditempuh supaya segala hal itu adil secara sosial. Dengan cara itulah kita menerapkan apa yang disabdakan Yesus pada hari ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Kita berharap semoga para pemimpin, mereka yang memegang jabatan-jabatan pelayanan dimanapun, dalam sektor apapun, mentaati apa yang dikatakan oleh Kitab Putra Sirah hari ini. Pemerintah yang bijak menjaga ketertiban masyarakat. Raja yang tidak terdidik membinasakan rakyatnya. Tetapi sebuah kota sejahtera berkat kearifan para pembesarnya.
Semoga para pembesar kita, pemimpin kita, arif dan bijaksana. Apalagi menghadapi situasi pandemi seperti ini. Sungguh diperlukan kebijakan dan kearifan, dan masyarakat dipanggil juga untuk memberikan dukungan, untuk memberikan kontribusi dan keterlibatannya, entah besar entah kecil. Kita semua dipanggil untuk menciptakan bagaimana negara kita bersatu, berperi kemanusiaan, adil dan beradab. Dan Santo Petrus menutup suratnya pada hari ini dengan sangat hebat, memberi nasihat kepada kita. Hiduplah sebagai orang merdeka. Kita dipanggil untuk menjadi pribadi-pribadi yang merdeka. Bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan, tetapi hidup sebagai hamba Allah, menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudari, takut akan Allah, dan menghormati lembaga-lembaga dan raja. Dengan proporsional, tidak hormat buta, tetapi hormat di dalam kearifan dan kebijaksanaan. Itulah inti hakikat dari kemerdekaan kita. Kemerdekaan bukan hanya sekedar kita beramai-ramai berupacara, tetapi lebih daripada itu, kita semua diajak, dipanggil untuk sadar bahwa karena Allah, demi Allah, kita melaksanakan hal-hal baik di dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Semoga perayaan kemerdekaan ini membantu kita untuk terus-menerus menyadari bahwa apa yang kita alami saat ini karena rahmat Allah dan juga perjuangan para pendahulu kita. Kita rawat ingatan kita bahwa negara ini berdiri atas keterlibatan begitu banyak pihak, dan itu kita hormati, itu kita kenang dengan penuh syukur. Sambil terus-menerus kita teruskan apa yang baik, apa yang ditetapkan oleh para pendahulu kita untuk keberlangsungan negara tercinta ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, semakin dewasa dalam bernegara, semakin tangguh dan semakin bertumbuh. Masa depan kita cerah, masa depan kita optimistik, dan kita semua ada di dalamnya. Mari bangsaku bangkit di dalam situasi pandemi ini. Masa depan yang akan kita songsong adalah cerah. Kita mulai dari saat ini bersama-sama dalam kesatuan, dalam kasih satu sama lain. Dimuliakan